Hikmah Ramadan bersama Roni MPDI dengan tema Al-Quran Mukjizat Terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap para hadirin serta pendengar radio Rasika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, hingga detik ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dan masih diberikan Allah kesempatan berada di bulan suci Ramadan. Tak lain dan tak bukan, itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar radio Rasika serta ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan yang dulu waktu saya masih kecil muncul. Pertanyaan itu muncul terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad pada saat itu. Di mana Nabi Muhammad, ketika saya mendengar kisah dari para guru yang mengajarkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, pertanyaan saya, kenapa pada saat itu Nabi Muhammad yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad ketika berdoa seketika itu juga malaikat siap mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi mengapa pada saat beliau sedang berdakwah menghadapi halangan, bertemu dengan berbagai macam rintangan, ancaman yang sangat mengancam jiwa serta keberadaan Nabi Muhammad SAW, mengapa Nabi Muhammad tidak sempat dan tidak ingin berdoa agar Allah turun tangan, agar malaikat turun tangan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai macam halangan dan rintangan tersebut? Padahal Nabi Muhammad bisa saja berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan semua rintangan, ya Allah hilangkan semua musibah, hilangkan semua hambatan, ambillah, musnahkanlah orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Nabi Muhammad sangat bisa, bahkan sangat bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak berdoa demikian? Dan perlu diketahui para ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak mau dan tidak ingin menonjolkan kemukjizatan kepada umatnya selain Al-Quran. Sekali lagi, Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak mau dengan mudah serta merta memperlihatkan mukjizat agar umatnya beriman kepada beliau. Tidak demikian. Nabi Muhammad hanya ingin bahwasanya kelak yang mukjizat yang diingat oleh umatnya adalah Al-Quran. Sudah banyak contoh yang kita dengar dari sejarah, dari cerita umat-umat Nabi terdahulu, bagaimana mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah pada saat itu, hingga umatnya bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Bagaimana Nabi Soleh yang bisa membangkitkan unta dari dalam batu yang besar, dari dalam batu besar, yang kemudian susu dari unta tersebut bisa untuk minum semua kaumnya.
Bagaimana pula Nabi Isa yang menghidupkan orang yang sudah mati selama 70 tahun, puluhan tahun dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Tetapi sekali lagi, semuanya umat-umat yang saya sebutkan tadi, semuanya balilu, semuanya ingkar kembali. Mereka kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari utusan ataupun rasul yang telah diutus kepada mereka, padahal semua mukjizat sudah ditampakkan. Ada juga mukjizat, kalau orang Jawa bilang, "Sik kurang opo." Allah menurunkan makanan dari atas, dari langit. Allah turunkan makanan untuk umat Nabi Musa. Tapi tetap saja manusia, umat Nabi Musa pada saat itu enggan dan akhirnya lalai, kemudian meninggalkan, malah mengakui nabi serta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Allah Musa kalamullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah sudah dijelaskan. Disinilah sudah jelas bahwasanya manusia adalah tempat salah dan lalai. Manusia tempat untuk salah. Manusia tempat berbagai macam kesalahan, padahal sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizatnya. Padahal sudah ditunjukkan oleh Allah berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap enggan, tetapi mereka tetap lalai hingga tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan seluruh sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan. Kenapa Nabi Muhammad berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dengan baik? Tak lain dan tak bukan, mukjizat yang terbesar, mukjizat yang paling agung, mukjizat yang universal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang tidak hilang dimakan ruang dan waktu, yakni Al-Quran. Al-Quran memberikan penjelasan, Al-Quran memberikan kisah-kisah, Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bukan mukjizat yang luar biasa ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad meninggalkan mukjizat yang kita dipandang ibadah ketika membacanya. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan, satu huruf saja ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dinilai 10 pahala kebaikan. Bayangkan, itulah mukjizat yang tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kita diminta untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan mukjizat universal dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus belajar tentang Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita sering mendaras, sering tadarus Al-Quran, karena siapapun yang membaca Al-Quran akan dicatat setiap satu hurufnya merupakan 10 pahala. Dan juga insya Allah, barang siapa yang sering membaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan menjadi penolong di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita dijadikan Allah kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan berpegang dan berpedoman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah dan juga mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak Al-Quran menjadi pedoman kita ketika di mana di hari tidak ada yang dapat membantu kecuali amal kita. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.